Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sesuai janji saya yang kemarin-kemarin untuk sharing tentang berbagai macam tipe rambut. Alhamdulillah saya mendapatkan referensi dari Andre Walker. Beliau adalah seorang pakar rambut dan penata rambut terkenal yang dari Amerika Serikat. Beliau berkiprah mengenai rambut ini mulai dari sekitar 1986-an sampai kemarin 2005-an dan menerima berbagai penghargaan, dan itu sangat-sangat diakui dunia. Maka dari itu, dari Andre Walker saya ingin mereview dan mengulas detail apa saja yang dijabarkan di website dari Andre Walker tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang hubungannya dengan potong rambut. Jadi sebelum potong rambut, biasanya yang di barber, mereka yang sering dan pernah ikut akademi tentang dunia barber, biasanya pasti sudah dijelaskan dari mentornya mengenai berbagai tipe macam rambut. Referensi yang saya ambil ini saya akan jabarkan dari yang pertama, yaitu dimulai dari nomor 1, straight hair. Dan nomor 2 yaitu wavy hair. Yang straight hair tadi adalah lurus, wavy hair itu bergelombang, dan yang tipe ketiga yaitu curly hair, itu keriting tapi keritingnya masih dominan tipis, jadi tidak terlalu ngeruwel. Yang keempat ini adalah kinky hair, keritingnya kuandelepol, tebal dan keras. Ini masuknya ke keribu. Jadi kalau tangan kita atau sisir dimasukkan ke rambut itu sangat susah ya, nggak bisa pakai sisir-sisir yang biasa dipakai kita di rumah. Mulai dari yang pertama yaitu straight hair, rambut lurus. Rambut lurus ini akan saya perlihatkan dengan kuas dengan tanda panah. Inilah rambut lurus ya, straight hair. Di sini ada 3 golongan. Mulai dari golongan yang pertama yaitu A, yaitu fine. Straight hair, fine and fringle to coarse and thin or curly resistant. Ya pokoknya dari yang 3 golongan itu, yang A itu lurusnya lurus masih tipis, yang B itu lurusnya agak lumayan ada tebal-tebalnya, masih tergolong rambutnya normal. Ini bicara masalah ketebalan ya, digolongkan dari ketebalan. Kemudian yang C yaitu thin atau curly resistant, itu dia masuknya ke lurus tapi tebal. Jadi dari rambut lurus ini ada 3 golongan, yaitu tipis, sedang atau normal, yang ketiga yaitu tebal. Tipis itu nanti jatuhnya lurus tapi lepek. Gimana ya? Lurus tapi lepek itu nanti rambutnya seperti ini, nggak ada ngembang-ngembangnya sama sekali, dan nggak ada tekstur komnya tuh tekstur rambut yang agak ngembang tuh nggak ada. Dia tuh lurusnya lurus lepek banget. Dan itu sangat butuh banget produk seperti hair powder atau clay yang untuk membantu stylingnya rambut tipe tersebut. Yang kedua yaitu yang B, itu fringle to coarse, yaitu maksudnya dia rambutnya sedang dan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, normal. Itu yang B. Ini enak untuk ditata rambutnya, ketika kita potong, kita styling itu enak. Modelnya kita bisa mengikuti hampir ke semua jenis model potongan rambut. Yang ketiga yaitu curl resistant. Ini termasuk jenis rambut yang lurus dan itu tebelnya minta ampun, nyerotok itu bos. Jadi ketika kita dipotong, kalau terlalu pendek bagian atasnya sini nanti akan jigrak.
Jadi agak susah. Kebanyakan yang tipe rambut seperti ini itu dikeluhkan banyak sekali capster di barber. Mereka bingung pengen potong apa, pendek, takutnya nanggung, ini jigrak. Jadi cuma dua solusi, pendek banget seperti bros atau buzz cut, itu contoh potongan styling buat rambut seperti itu. Yang kedua yaitu panjang-panjang sekalian, jadi harus panjang seperti cewek itu. Oke, yang lurus selesai. Dan yang kedua adalah wavy hair. Wavy hair ini, nah ini yang wavy hair. Ya, ini tipe 2 wavy hair. Fine and thin, to coarse and frizzy. Jadi dibagi 3 juga. Wavy hair itu jenis rambut yang bergelombang. Bergelombangnya itu ada 3 golongan. Yang A itu yang gelombang biasa. Jadi masih rambutnya dia ketebalannya tipis. Jadi masih enak untuk sisir. Hampir kayak saya ini, termasuk ini gelombangnya gelombang apa ini, tipis juga ini sebenarnya. Ini termasuk golongan tipe A ya. Kalau saya lihat A hampir ke B juga. Jadi yang kedua yaitu yang golongan B, itu thin to coarse, yaitu maksudnya dia sedang dan gelombangnya itu gelombang ketebalannya masih normal. Dan yang ketiga yaitu yang C, itu frizzy, itu gelombang tapi keras, kaku karena tebal. Jadi mungkin akan sedikit susah untuk styling untuk rambut yang tipenya seperti ini. Oke, langsung aja yang ketiga yaitu tipe curly hair. Jadi yang A itu dia maksudnya di sini rambutnya keriting tapi tipis ke sedang, tidak terlalu tebal ya, dia masih golongnya tipis ke sedang. Jadi kalau dipegang tarik gini tuh masih kayak mie itu loh, lentur-lentur, mie lentur gitu ya, enak juga. Jadi masih di styling tuh masih bisa ngebantu banget, bisa dibantu banget dengan rambut A dengan sisir-sisir yang biasa. Kemudian yang B yaitu dia curly-nya curly ini ya, curly banget ya karena tebal. Jadi tahu sendiri logikanya kalau rambutnya keriting tapi tebal, jadi itu juga susah juga sih, akan susah banget. Gambarnya akan saya tunjukkan nanti setelah momen yang ini ya, untuk setelah gambar yang ini. Kemudian yang terakhir yaitu tipe kinky hair. Kinky hair itu dibagi 2 juga. Itu yang pertama adalah thick coils to Z angle coils. Maksud di sini adalah keritingnya nih, keriting tergolong keriting yang di Indonesia itu hampir seperti keribunya keribu banget. Mungkin di daerah sekitaran Pulau Papua itu banyak sekali ya rambut seperti ini, keriting tebal kaku keras. Modelnya cuma satu, gundul, nggak ada yang lain. Kalau enggak ya dipanjangin jadi kayak keribo. Itu juga modelnya banyak sih kalau digituin. Jadi yang kinky hair ini atau keribo, keriting kaku keras, ini dibagi 2 golongan, yaitu yang pertama masih tergolong normal rambutnya, keritingnya keribonya masih normal, ketebalannya masih normal. Dan yang B itu ketebalannya sangat tebal banget. Jadi itu sangat susah untuk kita rehab, kita benahkan rambutnya. Dan mesinnya pun harus mesin yang kuat. Kalau pakai wol ya sekitar wol yang super taper. Kalau pakai magic clip rapuh semua, itu pisaunya nggak kuat. Lanjut, setelah yang ini kita akan lebih mendetail lagi, lihat gambarnya apa sih rambut. Contoh rambut yang lurus itu seperti apa. Saya punya 2 model di sini, cowok sama cewek. Yang pertama cowok, ini yang cowok, rambutnya lurus seperti ini. Ini tergolong rambutnya lurus tipe B karena dia normal dan bisa dibentuk atau dilengkungkan. Karena kalau yang tipe C yang kaku keras itu akan dilengkungkan seperti ini susah. Kemungkinan dia akan jigrak banget. Ini lurusnya bagus menurut saya.
Tapi ya itu, kalau lurus seperti ini, kalau terlalu rambutnya nanggung di bagian sini, kalau salah potong aja nanti jigrak. Kecuali yang A ya, lurusnya yang A tipis itu enak, dia lurus tapi tipis banget, terus lepek dan butuh produk styling. Yang cowok sudah, kemudian yang cewek. Inilah contoh rambut lurus dengan tipe A, yang golongan A. Lepek, jadi dia tidak membentuk shape untuk wajahnya itu, jadi lepek di jidat, ketahuan kan. Ini saya kasih garis. Nah, ini sangat lepek banget, rambutnya sangat lepek banget. Jadi rambutnya bagus, lurus, halus, cuman kalau dipadukan dengan muka masih kurang pas ya, masih kurang pas. Butuh blow, butuh hair dryer, butuh sisir blow juga untuk membentuk rambut seperti ini. Lanjut yang kedua, yaitu gelombang. Bergelombang atau wavy hair untuk yang cowok seperti ini. Ini sumpah saya suka dengan rambut yang gelombang seperti ini. Enak banget. Jadi ditata mudah, enak. Ini termasuk gelombang yang tipenya B. Jadi tidak terlalu tipis, dia sedang. Jadi enak banget. Cowok yang memiliki rambut seperti ini, ditambah lagi mukanya yang bentuk wajahnya itu yang golongan oval, itu sangat fenomenal banget. Dan sumpah kalian harus bersyukur memiliki wajah oval dan rambutnya tuh ikal-ikal masih tipe A atau tipe B. Bersyukurlah, karena itu adalah best of haircut style. Ya bisa dibilang kita tuh suka banget kalau motong orang seperti ini dengan rambut seperti ini. Yes, of course. Dan yang kedua, contoh rambut ceweknya gelombang seperti ini. Cakep kan? Beda dengan yang tadi. Rambutnya bagus, lurus. Cuman ini shape-nya nggak ada, bentuk rambutnya tuh nggak ada. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang seperti ini. Bukan ceweknya saya bilang, tapi saya suka rambutnya tuh seperti ini. Jadi ini gelombangnya natural, entah itu natural, entah itu di blow. Yang penting ciri gelombang untuk wanita itu seperti ini. Jadi dia masih ada sedikit ngembangnya, atau ya bisa dibilang sedikit bervolume, dan itu akan menampakkan sebuah sosok wanita tuh yang sangat indah tuh di situ. Ini termasuk tipe yang B ya, normal dia rambutnya, nggak tipis, nggak kaku. Ini yang normal. Inilah yang keriting dimaksud mie, itu keriting tipis itu seperti ini. Jadi ketika itu rambutnya ditarik itu masih lentur. Ini keriting yang tipe A ini. Dua golongan. Yang pertama itu yang keriting ini, yang curly tipe A. Seperti ini yang cowoknya, yang ceweknya ini seperti ini. Waduh, seperti ini nih gambar. Nggak apa-apa, kita lihat di rambutnya saja ya. Hampir mirip dengan yang cowok. Kalau cewek seperti ini, dia keriting tipis, hampir ke normal. Ini tipe A, jadi tidak terlalu tebal. Karena tebal itu juga susah banget, susah. Kalau tebal dia hampir masuknya ke keribu nanti. Tapi ini keritingnya keriting tipis. Dan seperti ini perawatannya, yang penting jangan sering-sering kena sampo. Kalau rambutnya tipis itu jangan sering-sering keramas pakai sampo. Ya maksimal itu 1 minggu 3 kali aja, atau bahkan 2 kali udah cukup bagus. Dan inilah yang dimaksud dengan kinky, yaitu tipe rambut nomor 4. Kinkinya cowok seperti ini. Ini keriting, tapi keritingnya tuh tebalnya masih tebal. Dan dia itu lebih keritingnya tuh gini loh guys, nguwel-nguwel. Kalau kita lihat tuh kayak pir tuh, hampir kayak pir, dia nguwel-nguwel gitu. Tebal terus nguwel-nguwel, kan susah. Ini dimasukin tangan untuk ditarik lagi, untuk bentuk itu susah. Jadi perlu sisir khusus, garpu itu, yang sisir garpu, dan bahannya harus dari besi atau dari kawat.
atau dari stainless. Parah juga guys, cowok ya. Wow, ini ceweknya tuh, seperti inilah yang kinky keribu. Ini seorang, kalau nggak salah orang-orang daerah Amerika Latin ya, negro, daerah sana kemungkinan ya. Di Indonesia kemungkinan ada di Papua. Papua juga sangat banyak seperti ini, dan saya belum pernah menemukan sama sekali potongan customer rambut seperti ini. Jujur dalam hati pengen banget motong rambut seperti ini karena penasaran seperti apa. Oke, sekian itu saja. Intinya adalah, jadi kesimpulannya itu ada 4. Tipe rambut atau jenis rambut itu dibagi sebagai 4 golongan, 4 tipe, yaitu lurus, bergelombang, keriting, dan keribu. Mudahnya itu, lurus, bergelombang, keriting, keribu. Lurus, gelombang, keriting, keribu. Dan untuk styling nanti bisa dipadukan dengan bentuk wajah. Jadi bentuk wajah dan tipe rambut itu sangat menentukan styling kalian untuk masalah pemotongan rambut. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.